Halo teman-teman semua, pernah enggak sih kamu duduk sendirian di tengah malam, merenung lalu bertanya ke diri sendiri, apa sebenarnya tujuan hidupku? Apa aku harus kejar passionku atau fokus cari uang dulu biar aman? Pertanyaan ini bukan cuma milik kamu, ini adalah dilema sejuta umat. Karena di satu sisi kita ingin bahagia dengan melakukan hal yang kita cintai, tapi di sisi lain hidup butuh uang. Kebutuhan nggak bisa dibayar pakai mimpi. Kadang kita iri lihat orang yang hidupnya terlihat menyenangkan karena bisa kerja sesuai passion. Tapi pernah enggak kamu tanya berapa lama mereka bertahan sebelum passion itu menghasilkan uang? Atau sebaliknya, orang yang kerja hanya demi uang tapi kehilangan makna hidup. Hari-hari terasa hampa meski dompet tebal. Kalau kamu mengejar uang, kamu akan kehilangan jiwa. Tapi kalau kamu mengejar jiwa, kamu akan menemukan makna dan uang akan mengikuti. Kutipan dari Simon Sinek ini mengguncang banyak hati. Pertanyaan ini mungkin terasa klise, tapi dampaknya nyata. Banyak orang yang salah langkah karena memilih berdasarkan tekanan sosial, bukan kesadaran diri. Mereka terjebak dalam pekerjaan yang tak mereka cintai hanya karena takut dibilang gagal. Inilah kenapa penting untuk mengangkat topik ini. Karena mungkin jawaban dari kebingungan hidup kita bukan pada pilihan A atau B, tapi bagaimana kita menyatukan keduanya dengan bijak. Dan mungkin yang paling menyakitkan adalah ketika kita sadar sudah berjalan jauh, tapi bukan ke arah yang benar. Maka pertanyaan ini bukan hanya perlu ditanyakan, tapi dijawab dengan keberanian. Keberanian untuk mengevaluasi, memutar arah, dan memulai lagi jika perlu. Passion sering dikaitkan dengan kebahagiaan. Kalau kamu suka melukis, nulis, masak, atau coding dan kamu bisa melakukannya setiap hari, tentu hidup terasa lebih ringan. Tapi kenyataannya, passion nggak selalu bisa langsung kasih kamu penghasilan. Banyak orang menyerah di tengah jalan karena merasa sudah cinta, tapi enggak dihargai. Kita perlu tahu, passion itu bahan bakar, tapi kamu tetap butuh kendaraan dan arah. Passion tanpa strategi dan pemahaman tentang realitas bisa jadi jebakan. Kamu merasa bergerak, padahal cuman muter di tempat. Passion juga bisa berubah. Apa yang kamu cintai hari ini belum tentu sama 5 tahun ke depan. Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you. Orang merasa gagal karena menyangka passion harus menghasilkan uang secepat mungkin. Padahal passion lebih mirip benih. Ia butuh dirawat, disiram dengan kerja keras dan diberi pupuk dari pembelajaran. Dan perlu diingat passion sejati justru diuji saat kamu tetap berjalan meski belum ada hasil. Kalau kamu hanya bertahan saat senang, mungkin itu bukan passion. Itu sekadar hobi. Kalau kamu memang serius dengan passionmu, jadikan itu lebih dari sekadar pelarian dari realita. Jadikan itu fondasi untuk membangun kehidupan yang berdampak, bukan hanya yang menyenangkan diri sendiri. Ingat, passion yang tidak pernah digali dan diuji dalam kesulitan hanya akan jadi cerita lama. Tapi passion yang kamu perjuangkan meski lelah, itulah yang akan mengubah hidup. Sekarang mari bicara soal uang. Kita hidup di dunia nyata. Kontrak sewa, tagihan listrik, biaya makannya, semua itu butuh uang. Kalau kamu terlalu idealis mengejar passion tanpa rencana finansial, kamu akan dihantam realita. Banyak seniman besar yang mati miskin karena enggak pernah belajar cara menghidupi dirinya. Uang memang bukan segalanya, tapi coba bayangkan hidup tanpa uang, kebutuhan dasar enggak terpenuhi, kamu terpaksa kerja asal-asalan demi bertahan hidup. Passion pun perlahan jadi beban. Namun kalau kamu hidup hanya untuk uang, kamu akan kehilangan makna hidup. Jadi angka bukan cerita. Hari-hari dilalui dengan kosong. Kamu jadi robot pencari nafkah, bukan manusia yang hidup utuh. Terlalu banyak orang menghabiskan uang yang belum mereka peroleh untuk membeli barang-barang yang tidak mereka inginkan, untuk mengimpress orang-orang yang tidak mereka sukai. Will Rogers. Kita butuh uang untuk bertahan, tapi kita butuh nilai untuk merasa hidup. Itulah kenapa mengejar uang tanpa arah bisa bikin kamu hampa. Kamu punya semuanya, tapi merasa tidak punya apa-apa. Realita ini menampar kita.
Uang adalah alat yang sangat penting, tapi ia hanya memperbesar siapa diri kita sebenarnya. Kalau kamu kosong di dalam, uang hanya akan membuatmu lebih bingung. Dan jangan salah, ada juga orang yang sukses secara materi tapi kehilangan diri. Mereka lupa rasanya bersyukur, lupa rasanya tertawa tanpa beban. Karena uang yang mereka kejar justru menjauhkan mereka dari kebahagiaan yang mereka pikir akan datang bersamanya. Ada satu titik temu yang bisa menjawab dilema ini. Bangunlah hidup berdasarkan nilai yang kamu bawa dan masalah yang kamu bisa bantu selesaikan. Passion adalah kompas, uang adalah kendaraan, dan nilai adalah jalannya. Kalau kamu jago desain, jangan cuma fokus jadi seniman idealis. Coba lihat, masalah apa yang bisa kamu bantu selesaikan dengan keahlianmu. Desain untuk UMKM, untuk brand sosial, untuk edukasi visual. Ketika kamu memberi nilai, kamu pantas dibayar. Begitu juga dengan penulis, musisi, bahkan gamer. Dunia berubah. Banyak passion yang dulu dianggap main-main kini jadi profesi utama. Tapi semua itu terjadi bukan karena passion semata, tapi karena mereka memberi solusi, nilai, dan dampak. Find something you love and figure out how to get paid for it. Kunci utama bukan sekadar melakukan yang kita suka, tapi menjadikannya berguna. Karena dunia tidak membayar kita untuk menjadi diri sendiri. Dunia membayar kita karena kita bermanfaat. Dengan berpikir seperti ini, kamu bisa tetap hidup dari hal yang kamu cintai tanpa merasa bersalah karena dibayar. Justru itulah bentuk tertinggi dari keberhasilan. Jangan takut menyelaraskan antara idealisme dan kebutuhan. Kalau kamu bisa membuat nilai dari passionmu yang sesuai dengan kebutuhan dunia, kamu enggak perlu memilih antara keduanya. Kamu sudah punya keduanya. Bekerja dari passion itu indah. Tapi ketika kamu bisa bantu orang lain dari situ, disitulah passion jadi lebih bermakna. Karena nilai tertinggi dari passion bukan cuma dinikmati, tapi dibagikan. Jangan terlalu cepat menyerah kalau passion belum menghasilkan uang. Tapi juga jangan keras kepala. Kadang kita perlu bekerja di tempat yang kita enggak suka dulu demi punya modal. Bukan cuma modal uang, tapi juga pengalaman, relasi, dan mental tahan banting. Kamu bisa tetap jaga passion itu di sela-sela kerja utama. Bangun portofolio, belajar dari pasar. Latih dirimu jadi adaptif. Passion itu bukan cuma tentang apa yang kamu suka, tapi tentang seberapa jauh kamu mau bertumbuh lewat hal yang kamu cintai. Kalau kamu bisa gabungkan kerja keras, kecerdasan finansial, dan passion, kamu enggak cuma akan sukses, tapi juga akan merasa hidupmu berarti. Discipline is choosing between what you want now and what you want most. Abraham Lincoln. Perjalanan dari idealisme ke realisme bukanlah bentuk pengkhianatan, tapi tanda kedewasaan. Kita belajar mengukur langkah, bukan hanya mengikuti angan. Jangan takut jadi realistis. Kadang yang kamu butuhkan bukan motivasi lebih, tapi strategi yang tepat. Passion tanpa strategi hanya akan membuatmu lelah. Belajar jadi fleksibel itu bukan berarti menyerah. Justru di situ kamu tumbuh. Karena hidup bukan tentang idealisme murni, tapi tentang bagaimana kita mewujudkan mimpi dengan pijakan yang nyata. Ingat, tidak semua proses harus terlihat indah. Tapi setiap langkah yang kamu ambil dengan sadar akan jadi batu loncatan menuju tempat yang kamu tuju. Lihatlah sosok-sosok seperti Raditya Dika, Awkarin, Jerome Pauline, mereka semua memulai dari passion. Tapi mereka belajar cara menyampaikan nilai dari passion itu. Mereka belajar membaca audiens, mereka belajar bisnis, mereka jadi seniman sekaligus pedagang. Steve Jobs juga mulai dari passion terhadap desain dan teknologi, tapi dia juga punya insting bisnis tajam. Dia tahu passion yang enggak dibarengi dengan strategi akan tinggal jadi mimpi di garasi. Ini bukan cerita keberuntungan, tapi cerita tentang kegigihan, pembelajaran, dan kemampuan untuk terus menyesuaikan diri. Success is not about passion alone, it's about purpose, resilience, and continuous learning. Kesamaan dari mereka adalah keberanian untuk mencoba dan gagal. Mereka tidak langsung sukses, mereka melewati proses jatuh bangun yang panjang, tapi karena cinta dan ketekunan, mereka tetap berdiri.
Mereka bukan hanya mengikuti hati, tapi juga belajar cara berpikir sebagai seorang profesional. Mereka tahu kapan mendengar pasar, kapan mempertahankan idealisme. Dan yang paling penting, mereka terus belajar. Karena dunia berubah cepat. Dan satu-satunya cara untuk tetap bertahan adalah terus menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Inspirasi dari mereka bukan hanya pada pencapaiannya, tapi pada keberanian untuk membangun dari nol dan kesediaan untuk terus memperbaiki arah saat dunia berubah. Jadi, passion atau uang, jawabannya bukan memilih salah satu, tapi bagaimana kita bisa menjadikan keduanya bagian dari perjalanan. Jangan membenci uang, tapi juga jangan menggadaikan jiwa demi uang. Jangan menuhankan passion, tapi juga jangan membunuhnya karena takut miskin. Mulailah dari kejujuran, apa yang benar-benar kamu cintai, apa yang bisa kamu pelajari lebih dalam, apa masalah yang bisa kamu bantu selesaikan. Dan bagaimana kamu bisa membangun nilai dari sana. Hidup bukan soal cepat sukses, tapi tentang bagaimana kamu bisa merasa utuh